Alkisah pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan berdiam sekumpulan orang suku laut. Mereka dipimpin oleh seorang batin yang gagah perkasa, Batin Lagoi namanya. Untuk masuk ke kawasan Batin Lagoi itu, harus melalui sebuah betung yang tumbuhi semak belukar yang rimbun. Pada suatu hari, Batin Lagoi menyusuri pantai. Tengah berjalan santai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan. Dengan perasaan takut, ia menerobos semak pandan itu dengan hati-hati. Tak berapa lama, didapatinya seorang bayi perempuan tergeletak beralaskan daun di antara semak pandan itu. Anak siapa gerangan? Mengapa berada di sini? Orang tuanya kemana? Batin Lagoi bertanya dalam hati. Setelah menengok ke sekelilingnya, Batin Lagoi tidak melihat tanda-tanda ada orang di sekitarnya. Karena ia tidak mempunyai anak, timbullah keinginan untuk mengangkat bayi itu sebagai anak. Dengan hati-hati, diambilnya bayi itu dan dibawanya pulang. Bayi itu kemudian diberi nama Putri Pandan Berduri. Ia melihara Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang, seperti memelihara seorang putri raja. Setiap hari, Batin Lagoi juga memberinya pelajaran budi pekerti yang luhur. Waktu terus berjalan. Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tutur bahasa dan sopan santunnya mencerminkan sifat seorang putri raja. Kecantikan dan keelokan perangai Putri Pandan Berduri mengundang decak kagum para pemuda di Pulau Bintan. Namun, tak seorang pun pemuda yang berani meminangnya, karena Batin Lagoi menginginkan putrinya menjadi istri seorang anak raja atau anak megat. Sementara itu, di Pulau Galang tersebelah seorang megat yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang tua bernama Julela, dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Sejak mereka kecil, megat itu mendidik kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati. Setelah keduanya beranjak dewasa, megat menginginkan Julela sebagai batin di Galang. Hal ini kemudian membuat Julela menjadi sombong. Ia sudah tidak peduli dengan adiknya sehingga hubungan mereka menjadi tidak harmonis lagi. Mereka pun menjalani hidup masing-masing secara terpisah. Dari hari ke hari, kesombongan Julela semakin menjadi-jadi. Ia sering mencaci dan memusuhi adiknya tanpa sebab. Pada suatu hari, Julela berkata kepada adiknya, "Hai jenang bodoh, kalau aku menjadi batin di kampung ini, maka kamu harus mematuhi segala perintahku. Jika tidak, kamu akan aku usir dari kampung ini." Jenang Perkasa sangat sedih mendengar ucapan abangnya itu. Ia merasa tidak lagi dianggap sebagai saudara. Hal ini menyebabkan Jenang Perkasa merasa semakin terasing dari keluarga. Oleh karena itu, timbullah keinginannya untuk meninggalkan Pulau Galang. Keesokan harinya secara diam-diam, Jenang Perkasa berlayar tak tentu arah. Setelah berhari-hari mengarungi lautan luas, sampailah ia di Pulau Bintan. Di sana, ia tidak mengaku sebagai anak seorang megat. Ia selalu bertutur kata lembut kepada setiap orang yang diajaknya berbicara. Sikap dan perilaku Jenang Perkasa itu telah menarik perhatian Batin Lagoi. Pada suatu hari, Batin Lagoi mengadakan perjamuan makan bersama orang-orang suku Sampan lainnya. Tak ketinggalan pula, Jenang Perkasa diundang dalam perjamuan itu. Jenang Perkasa pun pergi memenuhi undangan itu. Saat jamuan makan akan dimulai, ia memilih tempat yang agak jauh dari kawan-kawannya, agar arus tangannya tidak jatuh di hidangan yang ia makan. Tanpa disadarinya, ternyata sejak ia datang, sepasang mata telah memperhatikan perilakunya. Yang tak lain adalah Batin Lagoi. Tingkah laku dan budi pekerti Jenang Perkasa itu sungguh mengesankan hati Batin Lagoi. Usai perjamuan, Batin Lagoi menghampiri Jenang Perkasa. "Wahai Jenang Perkasa, aku sangat terkesan dan kagum dengan keelokan budi pekertimu. Bersediakah engkau aku nikahkan dengan putriku Pandan Berduri?" tanya Batin Lagoi. "Dengan segala kerendahan hati, saya bersedia menerima putri Tuan sebagai istri saya," jawab Jenang Perkasa dengan sopannya. Rupanya, Batin Lagoi sudah lupa dengan cita-citanya untuk menikahkan putrinya dengan anak raja atau megat. Meskipun sebenarnya Jenang Perkasa adalah anak seorang megat, tetapi Batin Lagoi tidak mengetahui tentang hal itu. Ia sungguh-sungguh tertarik dengan perangai Jenang Perkasa yang baik itu. Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan Putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan sangat meriah. Aneka minuman dan makanan dihidangkan. Tari-tarian juga dipergelarkan menghibur para pengantin dan para undangan. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tak berapa lama kemudian, Batin Lagoi mengangkat Jenang Perkasa sebagai batin di Bintan untuk menggantikan dirinya.
Jenang Perkasa memimpin rakyat Bintan dengan bijaksana, sesuai dengan adat yang berlaku di Bintan. Kepemimpinan Jenang Perkasa yang bijaksana itu terdengar oleh masyarakat Galang. Hingga suatu hari, datanglah sekumpulan orang dari Galang ke Pulau Bintan. Wahai Jenang Perkasa, kami sudah mengetahui tentang kepemimpinanmu di Pulau Bintan ini. Maksud kedatangan kami ke sini untuk mengajak engkau kembali ke Galang menggantikan abang engkau yang sombong itu sebagai batin, kata salah seorang dari mereka. Namun Jenang Perkasa menolaknya. Ia lebih memilih menjadi batin di Pulau Bintan. Sekumpulan orang dari Galang itu pun kembali dengan tangan hampa. Sementara, Jenang Perkasa hidup berbahagia bersama Putri Pandan Berduri. Mereka mempunyai 3 orang putra, yang sulung dinamakan Batin Mantang, yang tengah Batin Mapoy, dan yang bungsu Batin Kelong. Jenang Perkasa mendidik ketiga anaknya dengan baik agar mereka tidak menjadi orang yang sombong. Ia berharap kelak mereka akan menjadi pemimpin suku yang bertanggung jawab. Maka pada ketiga anaknya diadatkannya dengan adat suku laut dan dinamakan dengan adat kesukuan. Setelah beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Batin Mantang membawa berhijrah ke bagian utara Pulau Bintan, Batin Mapoy dengan sukunya ke barat, dan Kelong dengan sukunya ke timur Pulau Bintan. Ketiga suku tersebut kemudian menjadi suku terbesar dan termasyhur di daerah Bintan. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka kembali kepada yang pertama, yaitu kepada adat kesukuan. Tak lama kemudian, Jenang Perkasa meninggal dunia, lalu disusul oleh Putri Pandan Berduri. Walaupun keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali sehingga adat kesukuan terus berlanjut. Hingga kini, Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri tetap dikenang karena dari mereka lah lahir persukuan di Teluk Bintan. Suku laut atau suku sampan ini masih banyak ditemukan berdiam di perairan Pulau Bintan. Cerita rakyat di atas termasuk dalam cerita-cerita teladan yang mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilai moral yang dapat diambil pelajaran dalam cerita di atas adalah keutamaan perangai yang baik dan pantangan bersikap sombong. Sifat berperangai baik tercermin pada sikap dan perilaku Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa. Mereka selalu bertutur kata yang lembut, sopan, dan santun, sehingga mereka banyak disenangi orang. Sikap dan perilaku mereka tersebut patut untuk dijadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara sifat sombong tercermin pada sifat Julila yang selalu merendahkan adiknya, Jenang Perkasa. Kesombongannya pun semakin menjadi setelah diangkat menjadi Batin Galang. Oleh karena sifatnya tersebut, ia dijauhi oleh masyarakat. Bahkan adiknya sendiri pergi meninggalkannya. Besarnya akibat buruk yang ditimbulkan oleh sifat sombong, sehingga sifat ini sangat dipantangkan dalam kehidupan orang Melayu. Bagi mereka, orang yang sombong dan angkuh akan terkucilkan dalam masyarakat. Banyak petua amanah yang menyebutkan tentang akibat buruk dari sifat sombong dan angkuh. Kaitan dari nilai-nilai hikayat Putri Pandan Berduri dengan kehidupan di zaman sekarang, seperti contoh dari nilai kesombongan, banyak sekali di zaman seperti ini anak-anak yang menyombongkan harta benda yang ia miliki kepada sesamanya. Namun tak sedikit juga anak-anak di zaman sekarang yang masih menanamkan dalam dirinya nilai-nilai kebaikan seperti berkata sopan, bertutur kata lembut, dan menghargai orang yang lebih tua. Terima kasih.